Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai optimum dengan menggunakan metode garis lidik dan metode gradien. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Istia, Arini, Ratu, Syifa, dan Wali. Selamat menyaksikan. Mencari titik optimum dengan garis lidik. Pada dasarnya, metode garis lidik dilakukan dengan cara menggeser garis lidik secara sejajar ke arah kiri, kanan, atas, atau bawah, sampai garis tersebut memotong titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Fungsi tujuan dan langkah-langkah. Pertama, ada tujuan maksimum. Untuk fungsi tujuan maksimum, titik optimum dicapai jika semua himpunan penyelesaian dari kendala-kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel berada di bawah atau sebelah kiri garis lidik. Yang kedua, ada tujuan minimum. Adapun untuk fungsi tujuan minimum, titik optimum dicapai jika semua himpunan penyelesaian berada di atas atau sebelah kanan garis lidik, dengan syarat koefisien Y harus positif B lebih dari 0. Jika koefisien Y negatif B kurang dari 0, maka berlaku sebaliknya. Yang ketiga ada langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan garis lidik. 1. Buat model matematikanya yang terdiri dari kendala dan fungsi tujuan. Yang kedua, tentukan grafik dan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Yang ketiga, tentukan persamaan garis lidik dari fungsi tujuannya. Untuk mendapatkan nilai maksimum, geser garis lidik secara sejajar ke arah kanan atau atas sampai memotong titik paling jauh dari daerah himpunan penyelesaian. Titik yang paling jauh tersebut merupakan titik yang memaksimumkan fungsi tujuan. Yang keempat, atau yang terakhir, untuk mendapatkan nilai minimum, geser garis lidik secara sejajar ke arah kiri atau bawah sampai memotong titik paling dekat dengan daerah himpunan penyelesaian. Titik yang paling dekat tersebut merupakan titik yang meminimumkan fungsi tujuan. Berikut merupakan contoh soal garis lidik. 1. Nilai maksimum f x, y sama dengan 2x plus 3y pada daerah yang dibatasi oleh 2x plus y kurang dari sama dengan 9. X sama dengan 3Y kurang dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah langkah pertama, yaitu menggambar daerah penyelesaian dari syarat-syarat yang diberikan. Gambarkan persamaan garis 2X plus Y sama dengan 9. Titik potong sumbu X adalah Y sama dengan 0. 2X plus 0 sama dengan 9. 2x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 2. Jadi, titik potong sumbu x sama dengan 9 per 2,0. Titik potong sumbu y, x sama dengan 0. 2 kali 0 plus y sama dengan 9. Y sama dengan 9. Jadi, titik potong sumbu y adalah 0,9. Hubungkan titik 9 per 2,0 dan 0,9 didapat gambar persamaan garis 2x plus 3y sama dengan 9. Untuk mengetahui arah arsiran, lakukan uji titik O. 0,0. 2x plus 3y kurang dari sama dengan 9. 2 kali 0 plus 3 kali 0 kurang dari sama dengan 9. 0 kurang dari sama dengan 9, maka benar. Berarti arsiran ke arah titik O 0,0. Jika salah, maka arsiran harus arah sebaliknya. Berikutnya, gambarkan persamaan garis X plus 3Y sama dengan 12. Titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. X plus 3 kali 0 sama dengan 12. X sama dengan 12. Jadi, titik potong sumbu X adalah 12,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. 0 plus 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 4. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0,4. Hubungkan titik 12,0 dan 0,4. Didapat gambar persamaan garis X plus 3Y sama dengan 12.
Untuk menentukan arah arsilan, lakukan uji titik O 0,0. X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. 0 plus 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12, maka benar. Berarti arsiran ke arah O 0,0. Daerah yang diarsir pada gambar OABC adalah daerah penyelesaian. Langkah berikutnya, karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan fx, y sama dengan 2x plus 3y, maka persamaan garis selidik awalnya adalah 2x plus 3y sama dengan 6. Kemudian gambarkan garis selidik dengan langkah-langkah seperti di atas. Titik potong sumbu x, yaitu y sama dengan 0. 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Jadi, titik potong sumbu x sama dengan 3,0. Titik potong sumbu y itu X sama dengan 0. 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Jadi, titik potong sumbu Y sama dengan 0,2. Hubungkan titik 3,0 dan 0,2. Didapat gambar persamaan garis selidik awal 2X plus 3Y sama dengan 6. Langkah yang ketiga, gambar garis yang sejajar dengan garis selidik awal dan melalui titik-titik ekstrim. Titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok adalah titik O, A, B, dan C. Garis yang paling kanan, A lebih dari 0, atau garis yang paling atas, B lebih dari 0, adalah garis yang melalui titik maksimum. Berdasarkan gambar, titik maksimumnya adalah titik potong antara garis 2X ditambah 3Y sama dengan 9 dengan garis X ditambah 3Y sama dengan 12 atau titik B. Untuk mengetahui koordinat titik B, lakukan eliminasi. 2X ditambah Y sama dengan 9 dikali 3, X ditambah 3Y sama dengan 12, sama dengan 6X ditambah 3Y sama dengan 27, X ditambah 3Y sama dengan 12, dikurangi, lalu mendapatkan hasil 5X sama dengan 15. Bisa diperkecil menjadi X sama dengan 3, lalu X ditambah 3Y sama dengan 12, 3 ditambah 3Y sama dengan 12, 3Y sama dengan 9, Y sama dengan 3. Jadi titik potongnya adalah 3,3. Lalu masukkan titik 3,3 ke dalam persamaan fungsi sasaran. Fx, Y sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3 kali 3 sama dengan 15. Berarti nilai maksimumnya adalah 15. Lalu, materi selanjutnya adalah mencari titik optimum dengan metode gradien. Metode gradien adalah suatu metode yang secara langsung menggunakan gradien. Dengan metode gradien, akan langsung dapat kita tentukan titik pojok yang menyebabkan suatu fungsi tujuan memiliki nilai optimum, maksimum, ataupun minimum. Fungsi tujuan dan syarat. Fungsi tujuan. Misalkan ada fungsi tujuan Z sama dengan fx, y sama dengan ax tambah by dengan gradien mf. Dan terdapat dua kendala, yaitu kendala 1 dengan gradien m1 dan kendala 2 dengan gradien m2. Maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu kemungkinan 1 mf kurang dari m1 kurang dari m2, artinya nilai optimum diperoleh pada titik pojok garis pertama. Kemungkinan kedua, m1 kurang dari mf kurang dari m2, artinya nilai optimum diperoleh pada perpotongan kedua garis. Kemungkinan ketiga, m1 kurang dari m2 kurang dari mf, artinya nilai optimum diperoleh pada titik pojok garis kedua. Syarat yang harus dipenuhi. 1. Semua gradien fungsi tujuan dan kendalanya harus negatif. Tanda ketaksamaannya harus sama semua, kurang dari semua, atau lebih dari semua. Banyaknya kendala bisa lebih dari 2. Dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Cara menentukan gradien. Garis AX tambah BY sama dengan C, M sama dengan minus koefisien X dibagi koefisien Y sama dengan min A dibagi B. Adapun contoh soal metode gradien, yaitu tentukan nilai minimum fungsi tujuan Z sama dengan X ditambah 5Y dengan kendala 5X ditambah 10Y sama dengan lebih besar dari 20, 3X ditambah Y sama dengan lebih besar dari 5, X lebih besar sama dengan dari 0, Y lebih besar sama dengan dari 0.
Penyelesaiannya yaitu yang pertama adalah menentukan gradien masing-masing fungsi tujuan. Z sama dengan X ditambah 5Y dengan fungsi M2 sama dengan min 2 per Y sama dengan min 1 per 5 dengan hasil minus 0,2 dengan kendala 5X ditambah 10Y lebih besar dari sama dengan 20 dengan fungsi M1 sama dengan minus 5 per 10 sama dengan minus 0,5. Kendalanya 3X ditambah Y lebih besar sama dengan dari 5 dengan fungsi M2 sama dengan min 3 per 1 sama dengan min 3. Karena gradien kendala dan fungsi tujuannya semua negatif, maka metode gradien bisa kita gunakan. Kita memperoleh letak M2 adalah M2 lebih kecil sama dengan dari M1 lebih kecil dari sama dengan M2. Artinya, fungsi tujuan minimum pada titik pojok garis pertama. Karena gradiennya lebih dekat dengan gradien garis pertama. Langkah yang kedua atau langkah yang terakhir adalah menentukan titik pojok garis pertama. 5X ditambah 10Y sama dengan 20 dengan koordinat 0,2 dan 4,0. Kita cek titik 0,2 dan 4,0 ke kendala yang lainnya. Yang pertama 0,2 kita masukkan ke dalam 3X ditambah Y lebih besar dari sama dengan 5. Lalu kita substitusikan menjadi 3 dikali 0 ditambah 2 lebih besar dari sama dengan 5. Lalu kita mendapatkan hasil 2 lebih besar dari sama dengan 5, yang mana pernyataan tersebut adalah salah. Jadi, titik 0,2 bukanlah titik pojok. Yang kedua adalah titik pojok 4,0. Mari kita substitusikan ke dalam 3X ditambah Y lebih besar dari sama dengan 5, yaitu menjadi 3 dikali 4 ditambah 0 lebih besar sama dengan dari 5. Lalu kita mendapatkan hasil 12 lebih besar sama dengan dari 5. Dan jawaban tersebut adalah benar, berarti titik 4,0 adalah titik pojok. Sehingga fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan X ditambah 5Y minimum di titik pojok 4,0. Lalu langkah yang ketiga, menentukan nilai minimumnya di titik 4,0, yaitu Z sama dengan X ditambah 5Y sama dengan 4 ditambah 5 dikali 0. Sama dengan 4. Jadi, nilai minimum fungsi Z sama dengan X ditambah 5Y adalah 4. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai materi mencari titik optimum dengan menggunakan garis lidik dan metode gradien. Semoga mudah dipahami. Sekian dari kami. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.